Sianau, kembali lagi di Sianau yang semakin asik, semakin seru di segmen 4 ini, Be. Itulah kan. Kita ngambil kesimpulan dari segmen 1, segmen 2, segmen 3. Pada kesimpulan apa, Apa, Kak? Dek? Cak Yo, kakak memang harus masuk ke sini deh, Kak Pramuka. Benar, Dek. Biar terbentuk lagi, Kak. Bener ya, karena bentuk diri maka dari kecil itu prinsip aku tuh makan itu, Be. Ternyata banyak digawe itu lagi. Iya bener, itu pembentukan karakter tadi Bener, kami Dek. singgung, Kak. Nah, untuk yang terakhir kayak disinggung oleh Kak Vian tadi kan kita pengen tahu kesimpulan-kesimpulan dari sini. Kira-kira dari Keluarga sendiri itu ada gebrakan apa ke depannya kayak gitu? Boleh, Kak? Ya, Oke. jadi kan begini ya, dari talk show ini nanti dibagi-bagilah jawabnya. Saya lebih konsen secara organisasi ya, Pramuka di Sumatera Selatan ini terus kita tingkatkan kemampuannya, yaitu melalui pelatihan-pelatihan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti sekretaris mungkin merinci kegiatan-kegiatan 2 tahun ke depan itu, baik tingkat regional maupun tingkat nasional. Nah, oleh sebab itu bahwa gebrakan-gebrakan yang kita lakukan tentu bersama pemerintah ya, yaitu menyelesaikan bumi perkemahan Gandus sampai dia fungsional penuh. Iya, Kak. Nah, oleh sebab itu ini ada kaitannya dengan PLN, dengan PAM melalui kesempatan ini. Kalau dia nonton, tolong dibantu. Bener, ikut andil kalau Ya, penyelesaian air bersih, PLN, kemudian jalan itu PU Bina Marga dan lain-lain. Nah, inilah gebrakan-gebrakan yang kita lakukan. Yang lain ya, tentu rutinitas ya, volumenya juga tetap meningkat, ya, tetap meningkat. Saya kira itu ya. Nah, mungkin rincikan oleh Kak Mriyadi soal kegiatan 2 tahun ke depan atau Ya, Ada tambahan dari Kak kalau kebenaran aku akan bidang kerjasama lembaga. Jadi memang dalam rangka supporting pada kepengurusan keluarga ini adalah kita berusaha untuk mencari pola bagaimana sih kedepannya ini Pramuka ini akhirnya kan, karena Pramuka ini kan milik bersama ya. Jadi Pramuka ini milik bersama yang harus kemudian dimajukan oleh setiap stakeholder yang ada. Nah, jadi dalam kondisi yang demikian ini, misalkan dari sisi kelembagaannya tadi sampaikan oleh Kak Mukti, macam mana kita tadi untuk gerakan misalkan untuk membuat bumi perkemahan supaya fungsional. Nah, ini macam mana supaya kita saling bersama-sama itu ke depannya. Kemudian yang paling penting lagi, ingat kita ini masih di masa pandemik. Nah, masa pandemik ini alhamdulillah kemarin tadi aku dapat kabar bahwa peraturan gubernur tentang adaptasi kebiasaan baru sudah diteken, insya Allah akan disosialisasikan, dan ini Pramuka akan mengambil bagian terdepan untuk kemudian mensosialisasikan ini, mengkomunikasikan, membagi informasi, mengedukasi. Karena kaget di dalam instruksi gubernur itu akan dimuat juga hal-hal yang berhubungan dengan sanksi, misalnya kalau tidak pakai masker, kemudian bagaimana adaptasi kebiasaan baru, macam mana, apa yang harus disiapkan, jaga jarak, kemudian pakai masker, kemudian physical distancingnya macam mana, cuci tangan ya. Jadi ini tujuannya untuk supaya kita benar-benar supaya Sumsel ini dalam konteks pandemi ini kita bisa sama-sama menghadapinya, dan kalau bisa ya biarpun levelingnya turun naik, yang ada di Sumsel itu 7 kabupaten kota, Palembang, Prabu Muli, Muara Enim, orange, kadang-kadang kuning, kadang-kadang merah. Nah, ini kira-kira kayak ya ke depan ya, mudah-mudahan dengan kita semakin kompak ini, dan inilah kita gerakan Pramuka nih akan memulainya ini untuk semakin bergerak aktif. Nah, ini supaya kita, inilah salah satu sumbangan terbesar kita untuk Sumsel ini adalah itu, antara lain itu. Lagi yang lainnya mungkin Kak Amriyadi lah yang tahu. Oke, keluarga tahu, adik-adik dan kakak sekalian di seluruh Sumatera Selatan, bahwa keinginan kita ingin berkemah, ingin kegiatan-kegiatan di lapangan, tetapi kita bersabar dahulu menunggu sampai kondisi yang aman, memungkinkan. Kita sudah punya agenda. Jambore daerah kita tunda, insya Allah 2021, Raimuna daerah juga kita tunda, ada pertikaran nasional di Sumatera Utara, ada perkemahan wirakarya di Jambi, kemudian ada Peransaka di Bangka Belitung, ada kemah bela negara di Kalimantan. Nah, semuanya itu tertunda di tahun 2020 ini,
insya Allah di 2021 akan terlaksana dan adik-adik bisa mengikuti, termasuk juga para pembina dan pelatih yang ada pertemuan besarnya namanya Karang Pamitran. Ini juga mereka sudah merindukan itu, tetapi karena situasi yang memang belum memungkinkan, semua kita berdoa semua COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas sebagaimana yang kita inginkan. Amin. Itu termasuk harapan besar dari Benar, kita Dek. semua juga ya Kak ya. Luar biasa nih. Kalau untuk ini Pak, harapan ke depannya Pak. Kalau untuk yang misalnya yang mau ikut atau yang belum mau ikut terus nggak tahu caranya itu gimana Pak Ya, harapannya? sekali mungkin pesan-pesan Pesan-pesannya buat- mungkin untuk masyarakat terutama kaum muda. Ya, kita berharap bahwa pramuka ini semakin membumi, semakin diminati, semakin paham bahwa pramuka ini adalah salah satu cara untuk membentuk karakter yang memang sesuai dengan kehidupan kita. Jadi ke depan kita berharap bahwa semakin banyak yang berminat yang ikut bergabung dengan kita ini, bukan hanya sebagai istilahnya formal baik, tetapi betul-betul niat yang dalam untuk kemudian ikut dalam gerakan yang bermanfaat ini. Itulah yang paling penting menurut aku. Mungkin ada tambahan dari Kak Mukti? Ya, jadi kan begini ya. Kalau kita bicara pramuka, apa keunggulannya? Ya, dengan organisasi kepemudaan yang lain. Yang pertama bahwa pramuka ini steril dari persoalan sara, ya kan? Sara. Ini steril, siapapun boleh masuk sini. Tapi setelah masuk dasar dharma harus dilaksanakan, ya. Itu yang penting. Ini keunggulannya. Jadi kalau kita masuk pramuka, kalau kebetulan kita di parpol, tinggalkan dulu, Iya. ya kan? Agama apapun, tinggalkan dulu. Tapi kita tetap sholat bagi yang muslim. Jadi begitu, steril ya. Kemudian yang kedua, mungkin harapan kami ya, kalau pemerintah itu dari semua tingkatan ini sudah peduli dengan kegiatan-kegiatan pramuka. Nah sekarang kalau kita bicara pramuka adalah kita semua ini, kami mengharapkan unsur swasta, terutama BMN, BMS, dan BMD juga ikut peduli. Nah sekarang yang peduli itu baru sedikit. Saya sebutkan saja, mungkin Bank Sumsel, mungkin PTBA, kita dapat kendaraan roda 4. Nah yang lain-lain belum. Padahal saya katakan tadi bahwa segala bantuan ini untuk anak cucu kita, tidak ada ruginya. Jadi melalui kesempatan ini saya mengimbau, jangan hanya pemerintah memperhatikan pramuka, tapi sektor swasta dalam arti luas juga harus terpanggil untuk membantu pramuka. Saya kira itu Pak. Satu pramuka untuk satu Indonesia. Masuk Sriwijaya TV. Aku coba ulangi. Ya. Satu Pramuka Pramuka untuk satu Indonesia. Satu pramuka untuk satu Indonesia. Termasuk Sriwijaya TV. Termasuk Sriwijaya TV. Wow. Berarti Kak Iwan ini besok. Tapi Kak Pian, kita hari ini juga mau ngucapin makasih untuk Makasih, kakak-kakak. Sama-sama, Kita jadi sama-sama, dapat makasih. pengetahuan, Ya. kita juga jadi kayak lebih mawas diri lagi untuk Benar, ngebentuk gitu kayak itu Kak. Ternyata pembentukan karakter itu bisa dari kecil deh. Nah. Malah baru saya mau dari kecil itu. Iya, Sama baru sekarang. agak susah. Pakai aku nih Pak. Agak ubah. Pramuka itu Praja Muda Karana. Nah, walaupun usianya sudah tua, berjiwa muda. Benar, harus ikut zaman milenial kan sekarang Iya, harus itu. ngikutin. Usia Tambah tua, kecil, apalagi boleh. buko tua. Pramuka juga itu penyelamat anak bangsa. Benar. Benar. Iya, kalau masuk pramuka pasti selamat. Iya Kak. Kak Iwan. Maaf Kak Iwan. Tapi Kak Pian, kita sekali lagi mau ngucapin selamat Terima kasih. ulang tahun untuk Pramuka yang Dua kali ke-59. Dua kali tepuk Dua sekali tepuk pramuka. Salam Pramuka. Pramuka. Kan langsung diulang lagi gitu kan namanya Kak. Karena salam Pramuka, salam. Kan kita ngikuti. Iya, iya, salam. Dan kita juga hari ini berbahagia juga karena kita merayakan ulang tahun Benar deh, dari Indonesia yang keberapa Kak? ke-75. Iya, dan Walaupun salah satu. kondisi agak sulit, Iya, kan, benar. kita kan harus tetap berbangga diri, berbahagia lah untuk
makanya. 75. Dan kita mendoakan semoga dengan adanya gerakan dari keluarga ini juga bisa membantu untuk membentuk karakter bangsa yang lebih baik nantinya. Betul. Untuk pemirsa Sriwijaya Now ya, terima kasih untuk yang sudah nonton. Jangan lupa untuk tetap saksikan Sriwijaya Now itu di setiap hari Senin jam 8 malam live dan ada di Setiap hari Jumat jam 9 malam. Sudah? Qatar Live sama tapping. hari ini kita mondori kan acara. Dan tadi ada Kak Momo, ada Dian juga, ada Kak Fian dan dari kakak-kakak keluarga Sumsel. Pamit undur diri dulu, mohon maaf ya. Tetap sehat. Tetap sehat. Terakhir kita harus salam pramuka. Siap. Ya. 1, 2, 3. Salam Salam pramuka.